Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Bab 3 Summa Theologiae Thomas Aquinas 1224 atau 26 sampai 1274. Tulisan Thomas Aquinas sungguh bernilai luar biasa, baik di dalam kualitas maupun di dalam penguraian gagasan. Meskipun Aquinas meninggal sebelum usia 50 tahun, namun kita memiliki lebih dari 8 juta kata darinya. Semua itu berbentuk komentar-komentar terhadap kitab suci dan terhadap tulisan-tulisan Aristoteles. Risalah atas buku Synthesis karangan Petrus Lombardus, debat tentang kebenaran, jiwa, dan kodrat dari yang jahat, serta banyak hal lainnya. Di antara semua itu ada dua summae atau summation risalah komprehensif tentang teologi Katolik. Yang pertama adalah Summa Contra Gentiles, Summation of the Catholic Fight Against the Unbelievers, yang jelas-jelas dimotivasi oleh semangat Dominikan bahwa orang beriman haruslah siap untuk mempertahankan keyakinan imannya melalui diskusi dan dialog dengan mereka yang berkeyakinan berbeda. Memang benar bahwa Aquinas termotivasi karena membaca karya Aristoteles dan komentar-komentar para filsuf Arab terhadap karya tersebut. Pada waktu itu sama sekali tidak jelas bagaimana sebaiknya menyikapi para pemikir hebat yang menulis dan berpikir di luar kerangka iman. Menurut Aquinas, mereka tidak begitu saja dapat ditolak. Ia menemukan kebenaran di dalam tulisan-tulisan mereka dan memikirkan bagaimana memberi mereka contoh pertimbangan yang sehat tanpa bantuan kitab suci. Aquinas dengan yakin membedakan antara kebenaran-kebenaran wahyu dan kebenaran-kebenaran yang dicapai oleh bakat akal budi. Namun demikian, ia secara serius memperhatikan dan berusaha mencari titik temu antara penalaran rasional non-Kristen dengan teologi Kristen. Ia membuktikan bahwa kebenaran-kebenaran yang diwahyukan tidaklah bertolak belakang dengan akal budi. Namun akal budi mampu menjelaskan dan membuktikan sebagian dari doktrin Kristen. Oleh karena itu, ia berusaha untuk menunjukkan bahwa akal budi dapat menunjukkan eksistensi Allah dengan kekekalan jiwa kepada orang tidak beriman. Untuk itu, kita butuh proses panjang untuk menjamin, mengkomunikasikan, dan menjelaskan kebenaran tersebut. Sebagai contoh adalah upaya untuk mengkomunikasikan bahwa Allah itu Triniter atau bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi daging. Buku kedua adalah Summa Theologiae atau Summation of Theology yang ditulis menyerupai sebuah ensiklopedia bagi mereka yang beriman Katolik. Beberapa argumen yang dikemukakan aslinya dirumuskan di dalam buku yang dibuat sebelumnya, yaitu Summa Contra Gentiles. Gagasan yang termuat dalam Summa Theologiae terutama ditunjukkan bagi mereka yang bertobat. Meskipun yang tersedia saat ini adalah versi singkatnya, tulisan aslinya ada di dalam beberapa jilid. Mungkin banyak gagasan yang termuat di dalam buku tersebut tidak membuat Anda menyerah. Namun barangkali struktur dari karya itulah yang dapat membuat Anda menyerah. Buku ini ditulis sebagai sebuah rangkaian artikel yang jumlahnya ratusan. Masing-masing terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diikuti dengan berhalaman-halaman rangkuman jawaban detail dan pandangan-pandangan dari para filsuf dan teolog lainnya, yang kerap berupa kutipan-kutipan panjang, termasuk juga keberatan-keberatan terhadap berbagai pandangan dan jawaban selanjutnya. Jawaban atau rangkaian jawaban pribadi Aquinas tersembunyi di dalam artikel-artikel tersebut, dan untuk menyisir pandangan-pandangannya tidaklah mudah.
Barangkali hal ini akan mengingatkan Anda untuk belajar bahwa dari sudut pandang Aquinas, karya yang begitu hebat bukanlah akhir dari persoalan. Aquinas juga menunjukkan bahwa karya tersebut tidak pernah selesai sampai wafatnya. Berdasarkan pengalaman iman yang ia timba dalam ibadat Ekaristi, ia memberi kesaksian, "Bagi saya, semua yang saya tulis sama seperti jerami bila dibandingkan dengan apa yang diwahyukan kepada saya." Beberapa bulan kemudian, dalam perjalanannya menuju ke sebuah konsili gereja, kepalanya terantuk sebuah ranting pohon dan segera sesudahnya ia meninggal. Buku tersebut membicarakan begitu banyak topik. Aquinas menguraikan tentang epistemologi dan metafisika Kristiani, eksistensi Allah, kodrat Allah, pengetahuan Allah, kodrat tata ciptaan dan tempat bagi para malaikat dan manusia, jiwa dan kebebasan kehendak manusia, kodrat manusia pada umumnya, serta beberapa refleksi tentang kekuasaan ilahi. Sedangkan topik yang lain barangkali sedikit diskusi berkisar tentang etika, yang menjelaskan pandangan penting dari Aquinas tentang adat, kebiasaan, dan hukum, sebagaimana juga tentang keutamaan seturut risalah mendetail tentang hal-hal tertentu dari doktrin Kristen. Kebanyakan hal ini mengungkapkan bahwa kita tidak dapat berbuat lebih daripada sekedar menjadi bagian di dalamnya. Awalnya Aquinas memberi definisi tentang teologi dan membedakannya dari filsafat. Baginya, filsafat adalah aktivitas akal budi manusiawi yang bertindak sendiri untuk mencari kebenaran. Sedangkan teologi adalah aktivitas akal budi manusiawi yang bertindak dalam terang wahyu ilahi. Sementara filsafat menjamin pengetahuan tentang alam, bahkan pengetahuan tentang eksistensi Allah, teologi tidak hanya berurusan dengan pengertian tentang alam, melainkan supranatural. Sejauh hal itu mungkin, melalui refleksi yang didasari atas otoritas kitab suci. Secara khusus, teologi berkaitan dengan pengetahuan yang dibutuhkan demi keselamatan. Kebanyakan para pemikir pada zaman itu berpikiran bahwa pengetahuan tentang wahyu adalah lebih unggul daripada pengetahuan filosofis. Tetapi Aquinas cukup hati-hati memikirkan hubungan antara kedua pengetahuan itu dan membuktikan bahwa keduanya tidak bertentangan. Wahyu tidak meruntuhkan filsafat. Wahyu menyempurnakan dan melengkapinya, mengisinya, dan beberapa ruang kosong spiritual yang ada di luar jangkauan akal budi manusia.